Otak manusia itu bukan mencari kebenaran, tapi lebih mencari pembenaran. Art atau fotografi itu kan sebenarnya tadi saya bilang powerful tools ya untuk kita berekspresi, untuk kita menyampaikan pesan atau sesuatu yang memang sesuai dengan pemikiran kita. Nah, di sana itu banyak orang yang senangnya memang science. Jadi mereka justru merangkul orang-orang di bidang seni atau art untuk bisa berkolaborasi sehingga bisa menyampaikan sains atau ilmu pengetahuan ke masyarakat publik. Inisiasi berkarya itu ada dua, Mbak, triggernya. Pertama, trigger dari dalam diri. Yang kedua, dari luar diri. Paling utama, jangan pernah berhenti untuk bereksplorasi berekspresi dan bereksplorasi karena kita nggak tahu nih nanti eksplorasi kita jadi jatuhnya kemana gitu ya. Kayak waktu awal kan saya nggak tahu, akhirnya saya bisa bermain dengan ini gitu, tapi itu semua adalah buah dari proses eksplorasi tadi gitu. Halo Sobat WR Podcast, kali ini kita kembali ke Ngobras, Ngobrol Kebangsaan. Di dapur studio kita kedatangan tamu nih di edisi kita kali ini, masih di edisi karya perempuan-perempuan Dikdaya. Yang datang kali ini adalah seorang perupa, seniman perupa yang bukan fotografi biasa ini ya. Fotografer yang mendalami teknik fotografi dari sisi yang berbeda. Mau tahu siapa? Mbak Fei. Halo Mbak Revi. Halo, apa kabar? Veronica Danito, lebih sering dipanggil Mbak Fei bahas ininya ya. Apa kabar ini? Baik Mbak, terima kasih sudah diajak ke sini main ngobrol-ngobrol. Ngobrol kita ini, ngobrol tentang karyanya seorang Fei yang luar biasa dan membutuhkan banyak mikir ya untuk melihat karya-karya ini Pak. Jadi seperti yang aku bilang tadi bahwa ini bukan fotografi biasa karena memang dari fotografi yang tangkapan layar, Mbak Fei memberikan sentuhan, memberikan karakter dan sebagainya. Tapi jauh sebelum ngomong ke karya-karya, aku ingin tahu nih, Mbak Fei ini kan teknik ya? Iya. Kok bisa langsung nyasar ke fotografi nih, gimana ceritanya nih? Atau mungkin sudah punya mimpi atau keinginan menjadi perupa atau seniman, gimana Mbak? Bisa dibilang sebenarnya terjerumus dengan indah, Mbak. Terjerumus, ini kalau bahasa seniman itu kayak gitu Sob. Bahasa seniman ini ya, terjerumus dengan indah, gimana ceritanya? Karena saya kuliah teknik sipil. Teknik sipil ya? Teknik sipil, dan waktu itu sempat juga bekerja di konstruksi. Oh, sempat bekerja sebelum sempat. Nah, waktu itu dikasih job sama bos itu untuk motret progres proyek. Jadi saya disuruh buat laporan untuk kemajuan proyek tuh dari waktu ke waktu, dibekali kamera pocket. Jadi buat kamu nih, difotoin proyeknya udah sampai mana gitu kan. Jadi saya keluar, motret, terus balik. Nah, terus lama-lama kok asik ya. Jadi kalau saya tugas ke luar gitu, ke lapangan itu baliknya lama. Justru karena potretnya itu ya? Iya, motret-motretin itu kan kalau di proyek konstruksi itu banyak garis-garis, itu ada steger, ada tiang panjang, kayak gitu-gitu kan. Kok ternyata asik, di kamera kok bisa beda gitu kan. Tergantung mainan perspektif, mainan angle di situ. Lama-lama ketagihan. Nah, mulailah beli DSLR waktu itu, kayaknya kamera pocket udah kurang nih gitu kan, kurang greget gitu. Jadi mulai ada keinginan untuk beli DSLR. Waktu itu beli DSLR karena saya bukan dari lingkungan fotografi atau seni, nggak punya temen, nggak gaul, pokoknya main aja ke Mangga 2 cari yang diskonnya banyak gitu. Cari kamera. Jadi belum tahu spek kamera apa itu, belum tahu apa-apa, cuma nyari aja yang gue punya duit segini, cari yang dapatnya banyak gitu. Pokoknya yang bagus aja deh gitu ya. Akhirnya dapat satu
kamera, satu body, dua lensa, lumayan kan, bisa explore jauh Tahun deket, berapa ada yang itu, Mbak? lebar. Itu tahun 2009 kalau salah. 2009 ya. Sewaktu kerja di ini ya, di Ya, sebuah nah, perusahaan ya. terus akhirnya saya mulai eksplorasi awal. Motret apa aja, motret siapa aja. Keranjingan motret apa aja. Pokoknya kemana-mana bergerak, bawa, benda apapun ya, dipotret. kemana-mana game blog DSLR kan, ceritanya berasa keren gitu kalau bawa DSLR gitu, foto apa aja. Terus akhirnya sadar nih, Luk-luk akhirnya kok kayaknya aku asik ya motret, tapi kayaknya lebih asik kalau motret yang ada orangnya gitu. Oh, ada ini ya, ada yang yang hidup lah ya, bernyawa ya. begitu ya. Oh, sorry. Oke. Kepenuhan. Terus motret lagi, eksplorasi lagi, motret dari orang-orang yang terdekat dulu, keluarga, teman-teman gitu, motret apa yang di sekitarnya dulu. Terus sampai akhirnya mulai nyemplung, cari tahu nih komunitas foto apa aja sih, ngapain aja sih gitu, ikut hunting bareng, hunting bareng gitu kan, mulai merupakan teknik. Tapi mamamu teknik apa itu, Mbak? Ininya? Apanya? Teknik jurusannya waktu teknik sipil. Teknik sipil. Iya, teknik sipil, bangunan. Bangunan memang. Iya. Lalu mulai kenal sama orang-orang di komunitas fotografi, mulai tahu dan akhirnya mulai dapat kesempatan untuk motret fashion. Oh, ini sesuai dengan ini ya, bergerak. Akhirnya dapat diminta untuk motret untuk majalah. Ada dapat kesempatan untuk motret fashion show juga dan untuk beberapa desainer juga terkait dengan majalah gitu. Nah, sambil juga saya bereksplorasi lagi di fotografinya itu sendiri. Jadi sambil asik kan main tidak hanya di teknik fotografinya, tapi berusaha bermain dengan konten juga. Nah, di situ akhirnya mungkin karena saya ikut hunting bareng kok kayaknya kurang puas ya, kok nggak bisa ngatur bebas ya, karena satu model misalkan 20 fotografer gitu kan berebut angle, dan akhirnya gimana kalau ngajak temen motret, yang penting saya ada keleluasaan untuk ngatur, untuk ini gitu. Akhirnya mungkin karena motretnya juga jadi bisa bebas, leluasa, akhirnya saya dapat kesempatan lain untuk dan fotonya mungkin terlihat berbeda dengan teman-teman lain. Akhirnya mulai dapat kesempatan untuk motret, untuk isi artikel fotografi waktu itu di majalah-majalah fotografi kan waktu itu masih banyak ya Mbak, majalah cetak ya, masih banyak diminta untuk isi artikel tentang fotografi konseptual. Karena fotonya mungkin based on konsep ya, jadi kelihatan berbeda di situ untuk fotografi konseptual beberapa. Terus kadang diminta juga oleh teman-teman di beberapa komunitas fotografi di beberapa kota gitu. Jadi misalkan teman-teman di Manado minta saya ke sana untuk kasih workshop, di Palu, di Padang, seperti itu. Akhirnya mulai tuh jalan-jalan, mulai jalan-jalan. Sampai akhirnya diminta untuk jadi juri lomba foto. Beberapa dari Kemenpar, Kemenhub waktu itu juga. Nah akhirnya jadi ya saya sendiri waktu itu nggak tahu apa itu fotografi konseptual, nggak ada mimpi untuk jadi fotografer konseptual. Ya, belajar otodidak ini ya. Jadi sebenarnya kayak cuman eksplorasi aja Mbak, yang mengalir. Akhirnya gue mau bikin ini, dikonsepin, akhirnya jadi seperti itu, jadi seperti ini, kayak gitu aja sih awalnya. Dari situ ya. Dari situ. Tapi sama sekali nggak punya base sekolah fotografi atau apa? Ada dong pasti. Setelah menggeluti beberapa lama kok asik gini, pasti membutuhkan basic keilmuan tentang fotografi atau apa selain berkomunitas ya. Iya. Nggak pernah sih. Jadi yang beneran nih. Iya. Yang saya pelajari secara waktu itu ikut workshopnya adalah workshop Photoshop. Oh, workshop untuk Photoshop ngedit. ya. Karena saya nggak sama sekali buta, dan saya waktu itu berpikir saya perlu untuk ngedit juga. Saya ambil itu juga cuma 2 pertemuan sih. 2 pertemuan selanjutnya nyoba-nyoba sendiri aja gitu untuk editing, dan ya udah setelah itu ya bermain semua sendiri. Jadi memang lebih pada
apa ya, daya kreativitas Mbak sendiri, dan karena itu tadi ya, karena keinginan untuk merasa lebih bebas berekspresi ya, menghasilkan sesuatu dibanding harus apa masif misalnya kan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, tapi yang paling menarik dari seorang V ini, Sobat WR ya, dia ini menggabungkan antara fotografi aja kan sudah bulat ini ya, kalau kita menangkap fotografi dari mana, dan digabungkan dengan yang namanya science, neuroscience. Nah ini sudah lebih tinggi lagi ilmunya nih. Maka kita tanya kepada Mbak Vivi, apa nih maksudnya nih ya, art science fotografi ya? Ya. Jadi buat saya fotografi selain alat untuk ekspresi, buat saya juga fotografi itu alat untuk belajar. Jadi perjalanan fotografi saya selalu seiring dengan apa yang saya senang pelajari, lagi saya senang pelajari gitu. Jadi kalau saya belajar sesuatu biar lebih nancep, itu saya angkat jadi karya. Nah, itu sama. Dan karena saya lagi senang belajar tentang neuroscience, jadi itu malah jadi inspirasi. Akhirnya salah satu sisi jadi inspirasi dalam berkarya, ya. Tapi dalam satu sisi itu dengan berkarya jadi saya lebih belajarnya ya itu lebih nancep gitu, Mbak. Nah, dan setiap karya Mbak punya insight judul masing-masing ya, dan itu sangat-sangat inspiring banget ya. Terakhir kemarin kan saya sempat lihat pamerannya keikutsertaan Mbak V di mana Postblog ya. Ada hal yang menarik, jadi Mbak V itu menggabungkan apa itu namanya ya, seni fotografi itu lalu dengan ada kaca-kaca, dan judulnya itu sangat menantang sekali, survival katanya kan. Ada 3 prinsip di situ ya, fear, fight, dan juga freedom. Itu berangkat atau setiap karya Mbak V ini dari pengalaman pribadi selain kesenangan ya, pengalaman pribadi yang didapat lalu dituangkan dalam bentuk karya ya, atau apa Mbak? Atau Mbak melihat ada harapan, ada keinginan seperti apa, ada mimpi seperti apa yang aku buat dalam bentuk karya? Nah, kalau menurut saya inisiasi berkarya itu ada 2 Mbak, triggernya. Pertama, trigger dari dalam diri, yang kedua dari luar diri. Nah, sebenarnya kalau dari dua-duanya itu, yaitu tadi. Jadi, kalau dari dalam diri itu kan apa yang kita mau, kita pikir dan kita rasa itu direfleksikan dalam bentuk karya ini ya. Gitu. Nah, kalau kalau ada kesempatan permintaan atau pameran itu kan biasanya trigger dari luar tuh. Itu sebagai trigger dari luar. Jadi kalau kayak kemarin itu yang survival itu sebenarnya kan itu permintaan pameran, tapi kita benar-benar dibebaskan sebebas-bebasnya untuk temanya dan masing-masing ini ya peserta. Kalau ada kebebasan seperti itu, tinggal kita mau angkat apa gitu ya. Nah, kebetulan sih kalau yang survival itu lebih ke pengalaman pribadi karena baru saja terjadi gitu. Baru saja terjadi dan waktu mulai provoke itu juga pas baru saya baru sembuh lah, baru recovery bahkan dari dari tindakan medis. Jadi dan itu juga pengalaman yang ya membekas secara emosional. Jadi kenapa juga nggak diangkat? Toh itu ada sesuatu yang juga bisa saya jelaskan secara sainsnya gitu. Ya. Dan itu menulari banyak orang gitu kan, bahwa dalam kondisi yang seperti apapun selalu ada hope ya, selalu ada harapan. Selalu, dan itu makanya tadi yang Mbak Revi bilang ada saya bagi 3 layer, ada fear, ada fight, ada freedom. Jadi untuk survive kita melewati itu harus ada fight-nya juga gitu. Dan ya itu sih sebenarnya kalau yang itu yang trigger yang dari dalam itu lebih ke banyak ke pemikiran atau emosi yang kita alami sendiri. Tapi semuanya sih tetap ya berbaur dengan pengalaman, dengan knowledge yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Nah itulah ruwetnya nih ya, sudah teknik fotografi lagi. Nah Mbak, dari
selain yang survival itu kan banyak sekali tematik-tematik karya yang Mbak hasilkan ya. Kalau tadi Mbak bilang bahwa saya tuh suka sekali motret sesuatu ataupun ini yang sifatnya bergerak segala macam kan, alam dan segala macam pastinya. Nah, selain dari yang insider tentunya tadi, dari outsider juga, apa yang paling berkesan ketika Mbak menghasilkan sebuah karya? Gagasan apa yang paling berkesan banget dari semua karya-karya Mbak? Kan sebelum survival tuh pasti ada yang insight kalau nggak salah ya, terus ada perempuan yang pegang kaca pembesar apa itu? Iya. Itu bagian yang Mbak barusan bilang itu bagian dari pameran tunggal saya tahun 2022 di Perpusnas. Itu memang satu seri pameran itu pertama kalinya saya benar-benar menghadirkan neuroscience di public ya, itu. di public space. Ini apa neuroscience ini dengan fotografi art ini mazhab baru atau gimana nih Pak? Atau ini mazhab yang diceritain apa yang dihasilkan oleh seorang V misalnya kan? Saya nggak tahu ya Mbak, maksudnya gini, yang tadi saya bilang fotografi itu seiring dengan yang saya pelajari gitu. Nah kebetulan memang saya lagi senang belajar itu. Dan ilmu itu kan sebenarnya juga ilmu yang sedang lagi berkembang pesat. Jadi ilmu bagaimana kita mempelajari perilaku manusia dilihat dari mesinnya, dari otak kita gitu. Buat saya ilmu ini seksi banget gitu. Enak banget dipelajari dan sebenarnya saya belajar juga bukan buat apa-apa, bukan buat akademis achievement atau apa, tapi cuman buat saya sendiri karena gitu. kekepoan itu tadi ya. dan semakin dipelajari kok makin ya kayak ini berguna juga sih sebenarnya gitu. Ya itu dari situ saya belajar dan karena saya pikir ini sebenarnya bagus loh kalau masuk bisa diterima di ruang publik gitu. Banyak orang yang lihat dan yang insight itu seri yang di Perpusnas itu juga banyak dilihat orang-orang yang datang yang kebanyakan memang anak-anak muda. Di situ pertama untuk kepo dulu, akhirnya mereka lihat, akhirnya mereka bertanya apa sih gitu. Nah itu nih sebenarnya yang benefitnya saya tujuan untuk bisa hadir di public space seperti itu untuk menggugah dulu lah paling enggak gitu kan. Nah dari situ nah itu tahun 2022. Sebelumnya karya sebelumnya di tahun 2022 itu pun saya ada juga membuat karya yang membekas secara emosional juga di saya karena pameran itu sebenarnya yang tadi saya sempat cerita ya Mbak yang 50 perupa berpameran bersama 50 perupa ya di studio masing-masing. Oh, kapan itu ya? Itu sebenarnya 2021 akhir sampai 2022 awal. Era COVID itu ya? Iya, zaman-zaman COVID ya? Ya, nah waktu itu saya membuat karya fotografi instalasi berukuran 9 kali 4,5 meter. 9 kali. Dan di outdoor, di ruang di halaman belakang rumah saya. Sebenarnya nempelnya pun di tetangga, tembok tetangga gitu. Ini dapat ini nanti itu. Nah itu kenapa emosional karena karya yang terakhir dilihat mama saya waktu itu pas bikin itu mama lagi kritis masa lagi sakit gitu. Saya bikin itu sebenarnya cuman ya itu bagian dari acara itu tapi itu ternyata itu justru akhirnya yang karya yang dapat award itu. Oh, yang dapat award itu justru yang karya itu ya saat ini ya? Iya. Oh. Nah, awal itu gimana Mbak bisa muncul ide ataupun apa akhirnya menjadi sebuah fotografi yang neuroscience tuh? Itu, nah gini sebenarnya memang dari awal sejak eksplorasi awal-awal saya motret itu, saya tadi bilang saya selalu merasa senang kalau di dalam tiap frame tuh ada unsur manusianya, ada unsur manusia. Nah, jadi walaupun nggak harus utuh gitu orang satu gitu, nggak, kadang malah bayangannya doang
atau refleksinya di kubangan, ada di kaca gitu, atau kadang cuman mata aja, kadang tapi ada unsur itu. Unsur Gitu. ininya ya. Nah, memang saya ternyata senang mengulik atau menyampaikan tentang kondisi internal manusia ya. Mental batin gitu ya, sesuatu yang tidak terlihat, makanya banyak simbol-simbol di situ. Nah, seiring dengan saya belajar itu, ternyata neuroscience bisa mengulik soal itu, bisa membaca. Bisa membaca atau apa dari karakter seseorang, Betul, atau apa gitu ya. ke perilakunya seperti Jangan-jangan apa. akan ada jurusan baru lagi nih, fotografi psikologi. Nah, sebenarnya itu. Jadi awalnya juga saya memang suka psikologi. Jadi ya. bahkan waktu sekolah pun saya kayaknya lebih sering baca psikologi dibanding buku teknik. Itu kayaknya salah jurusan, apa nggak tahu deh. Ini jangan-jangan teknik apa mesin ya? Apa teknik sipil ya? Iya. Teknik sipil ini psikologinya. Atau bangunan itu harus berkarakter seperti apa mungkin. Itu yang malu. Ini aku buatin minum dulu nih Mbak. Ini rasanya harus banyak ini nih, karena apa? Banyak mikir ini. Berat ini, kelas berat ini senimannya. Bukan hanya sekedar foto biasa ini ya. Kalau foto zaman kita dulu taunya foto itu kan cekrek-cekrek udah muncul kan. Zaman Polaroid segala macam kan. Ini ada lagi nih. Tapi ini apa namanya? Ada hal yang baru kan Mbak ya dari konteks fotografi yang neuroscience ini kan. Nah, sudah dipatenkan belum ini? Belum. Harus dipatenkan ini kan. Karena ini masuk apa? Property right ini, hak intelektual ini kan. Sebenarnya Mbak di luar ya. Tapi kalau iya di luar gimana tuh? Ada aliran neuroscience atau apa enggak, di luar itu jadi gini. Art atau fotografi itu kan sebenarnya yang tadi saya bilang powerful tools ya untuk kita berekspresi, untuk kita menyampaikan pesan atau sesuatu yang memang sesuai dengan pemikiran kita. Nah, di sana itu banyak orang yang senangnya memang science, jadi mereka justru merangkul orang-orang di bidang seni atau art untuk bisa berkolaborasi sehingga bisa menyampaikan sains atau ilmu pengetahuan ke masyarakat publik. Jadi sains itu kalau ya kita kan taunya sains itu rumit ya Mbak, rumit gitu, kayak susah gitu ya. Artnya udah rumit itu. Kalau art yang beneran ya, art yang beneran kan pasti rumit, kembali sains lagi. Iya. Nah, mungkin art juga bisa menjembatani itu, menjembatani untuk menyampaikan sains ini ke publik. Tidak harus langsung ngerti dengan art, tidak. Paling tidak untuk menggugah aja dulu gitu. Orang bisa ngerti apa sih maksudnya, kan di sana tuh udah kayak misalkan ada festival science and art gitu, misalkan ada baca puisi tentang astronomi kayak gitu. Sama di neuroscience pun ada. Jadi simposium di luar sana di Amerika itu selalu ada booth tentang artnya yang memang kita dengan art itu si sains ini akan berkolaborasi sehingga semakin asik gitu. Ini mungkin kayak apa ya, kalau terjemahannya orang awam ini ya, kayak apa? Ini bicara otak kanan dan otak kiri gitu kan ya. Antara seni dan sainsnya. Nah, Mbak, kalau oke lah kalau di luar sana itu mungkin art neuroscience ini mungkin bukan sesuatu hal yang baru karena mereka sudah. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri misalnya Mbak, ada nggak kesulitan atau selama ini Mbak menghasilkan karya dengan genre tersebut? Gimana penerimaan publik itu? Kalau tadi Mbak bilang ada sih sebagian anak-anak muda yang kepo misalnya. Nah, seberapa besar animo itu Mbak melihat dari setiap langkah Mbak menghasilkan karya yang bersifat seperti itu? Jadi saya waktu pameran yang tunggal itu Mbak, apa ya, dari awal mau pameran pun tidak maksudnya tidak semua inisiasi dari saya. Cuman saya sudah merangkul orang dari lingkungan sains gitu. Jadi kayak kan selama ini saya belajar sendiri ya, tidak ada background akademisnya di bidang neuroscience itu. Jadi bukan keahlian saya untuk ngomong itu sebenarnya.
Oh, jadi berkolaborasi lah ya dengan orang-orang saya yang merasa memang sesuai saya di tidak bidang punya itu. keahlian itu. Ya, yang saya lakukan saya cuma belajar sendiri, baca buku, dan tapi tentunya saya milih banget tuh buku-buku yang yang bisa saya baca. Saya pilih benar yang memang orang ini kompeten nulis ini, orang ini kompeten nulis ini gitu. Nah, waktu itu saya ngajak neuroscientist yang ada di Jakarta untuk diskusi tentang gue mau bikin ini. Ini apa sih? Kita diskusi dulu nih, ngobrol segala macam. Yang diajak malah neuroscientist ya, memang benar-benar yang itu ya. Iya, karena saya butuh memang dari orang akademisi untuk bener nggak sih yang gue pelajarin, jangan-jangan salah lagi, jangan-jangan salah guru nih gitu kan. Nggak mau, kita harus memang udah orang yang memang kerjanya di situ. Dia bikin penelitian juga gitu. Nah, kebetulan ada dari UI, Mbak Agnes Sianipar, di neuroscientist, dosen psikologi UI. Kita ngobrol banyak tentang apa sih yang mau saya angkat ke pameran waktu itu. Bahkan saya minta yang buka pameran juga Profesor Herawati Sudoyo, yang pernah menjadi ketua BRIN ya waktu itu, namanya apa ya, bukan BRIN, LIPI mungkin ya, sebelum gabung di BRIN ya. Jadi memang ada usaha saya untuk merangkul sains juga. Serius berarti itu memang ya? Serius banget ini. Nah dari situ setidaknya dari saya sudah merasa saya nggak salah belajar gitu. Saya teruskan dulu dalam berkarya itu untuk membuat suatu karya yang akhirnya bisa saya sajikan di ruang publik. Tentunya saya belum, kalau saat itu yang saya dapatkan feedbacknya ya anak-anak yang masih terus kepo belajar, itu apa sih, ada juga yang gara-gara pameran kafe saya jadi mau tahu lagi nih soal neuroscience, saya baca yang ini, oke, gitu, bagus yang kamu baca gitu, saya paling gitu. Ya nggak tahu nih nanti sampai kemana efeknya sih saya nggak tahu gitu, cuman ya menurut saya di sana lagi berkembang, di sini kenapa enggak gitu, ya saya belum tahu sih di sini sudah ada jurusannya di ini nanti jangan-jangan dibuat jurusan sendiri nanti ininya apa gitu ya. Tapi kalau dalam seninya saya belum mungkin belum pernah ketemu ya seniman yang mengangkat ini juga jadi karya. Ya, kayaknya baru kamu ini, Ve. Ya. Makanya aku minta di sini karena saya sendiri juga bingung gitu. Nah, kebingungan ini mau saya tularkan kepada Sobat WR Podcast kan, bahwa ini loh ada genre baru dalam dunia fotografi. Nah, pertemuan antara yang Profesor Neuroscientist tadi dengan itu karyanya adalah yang dipamerkan di Insight. Di Insight itu ya? Iya, di Insight. Insight itu tentang apa ininya? Jadi Insight itu sebenarnya dilahirkan dari 2 buku. Dari 2 buku. Yang satu bukunya 7.5 Lessons About the Brain. Itu jadi yang menulis adalah Lisa Feldman Barrett. Dia menuturkan bagaimana otak manusia bekerja, ya basic cara how the brain works kayak gitu. Dan itu saya sajikan kalau nggak salah ada berapa ya, 12 karya dari situ. Yang satu lagi saya bikin khusus Ruang Gelap, itu dari bukunya David Eagleman ya, itu tentang kreativitas. Jadi satu buku tentang kreativitas, satu buku tentang how the brain works. Yang buku yang tentang kreativitas saya bikin Ruang Gelap, dan semua di dalamnya adalah fotografi dengan fluorescent. Jadi dilihat dengan lampu dan senter UV. Baru bisa ini baru bisa keluar warnanya. Waduh, itu kalau di dunia orang awam mungkin misteri begitu aja. Apa ininya, glowing in the dark atau apa gitu ya? Tapi itu menarik. Jadi ya itu tadi yang saya bilang, bikin karya itu sambil saya belajar dan sebaliknya gitu. Dari situ saya ngerti gimana kita menghasilkan kreativitas. Terus saya coba lagi terapkan lagi, coba lagi belajar. Jadi gitu. Berasal inspirasinya macam-macam, bisa berasal dari sebuah buku, terus Anda terjemahkan dalam sebuah bentuk karya, begitu-gitu ya? Iya.
Luar biasa ya. Jadi kadang sebenarnya kalau bikin karya lebih lama. Ya kalau bikin karyanya mungkin paling lama tuh 2 mingguan ya Produksinya sampai. cepet lah ya, tapi menuju proses Baca bukunya produksinya 3 bulan, Mbak. baca buku. Lama bacanya. Ini mungkin suatu saat bisa kali ya dari novel dibuat semacam epik atau apa begitu ya, lalu menghasilkan kesimpulan apa begitu dari apa seni art neuroscientific ini ya. Terus ini tadi kan lebih banyak lebih suka untuk memotret manusia hidup lah ya, yang dinamis atau bergerak segala macam. Nah, selain yang sifatnya individu-individu tadi, ada nggak misalnya karya yang bersifat komunal? Misalnya kalau tadi suka sekali aku ngeliat alam misalnya kan tentang Indonesia. Kalau biasanya kan foto tentang keindahan alam Indonesia dan sebagainya itu sudah banyak sekali ya. Ada nggak sudah atau mau bikin atau bagaimana? Nah, sebenarnya selain sains, culture budaya itu juga salah satu area of my interest. Jadi memang berangkat dari situ dan memang akhirnya setelah saya baca dalam literatur neuroscience pun itu nggak bisa dipisahkan karena otak manusia itu di-nourish dari budayanya gitu. Jadi memang itu juga salah satu lahan yang asik untuk bahan kreativitas saya ya, gitu. bisa dieksplor panjang itu juga ya. Banyak dan sebelumnya itu juga bahkan yang di Insight pun itu sudah ada. Jadi kayak culture itu membentuk kesadaran kita juga. Seperti itu juga ada. Nah, kalau untuk yang next memang saya lagi nyiapin juga yang berbau culture, Mbak. Ada juga kemarin bulan lalu saya ke Sumba motret penenun Sumba ya. Sumba. Nah, itu kan banyak banget itu. Kearifan lokal, terus hasil budaya kita segala macam itu. Nah, itu juga akan saya angkat jadi karya dengan culture. Itu menarik banget. Itu rencananya yang Sumba itu kapan itu? Belum juga ya? Karena prosesnya banyak, panjang ya. Lagi proses. Udah motret, nanti tinggal mainin apa-apanya itu yang produksinya sih cuma beberapa waktu, nggak lama, tapi yang susah itu tadi ya proses menuju ke sana ya. Nah, berarti setiap karya-karyamu ini kan orang harus berpikir untuk menelaah dan sebagainya. Berarti apa yang V harapkan dari orang untuk bisa memahami karya V, atau mungkin terserah mau memahami dari sisi mana, karena kalau ngeliat V ini kan free, tanpa batas untuk kamu berekspresi, tanpa batas kamu untuk mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Gimana V memandang itu? Ya, sebenarnya saya memberi ruang bebas sih buat siapapun yang melihat karya saya, karena memang itu multiple interpretation kan. Kalau ngelihat nggak apa-apa, di situ ada ruang bebas yang kamu ngelihat itu bisa apa yang relate sama kamu di situ gitu. Walaupun saya punya maksud sendiri sih di situ. Nah, kecuali kalau dia pengen dijelaskan secara ini gitu kan. Ada juga yang ngelihat berlama-lama cuman ngelihat aja tapi nggak ngerti-ngerti, jangan-jangan. Jangan lihat bengong apa ini. Ada juga yang minta penjelasan. Oke. Saya waktu di post blog lihat apa itu yang survival itu aja. Ya itu sih pasti relate dengan semua orang ya, karena kan orang selalu ada dalam posisi ketiga hal itu yang disebutkan kan. Itu relate banget pasti dengan semua orang, dan mungkin juga relate dengan kondisi negeri ini ya. Iya, harus ada fight-nya itu loh, Mbak. Ada fight-nya, lalu freedom mencapai kemerdekaan dan sebagainya. Betul. Iya. Ini minum dulu nih, biar semakin pinter ini kita nih, karena mengamati pakai gula kita. Karena mengamati karya-karya V dan itu nih memang butuh penelaahan yang luar biasa ya. Aduh, enak jahenya. Ya, ini jahe kopi nih. Nah, V, ini mau memulai perjalanan yang ke Sumba itu, ini baru the first ya buat kamu. Misalnya, selama ini kan kamu hasil karyanya lebih ke kontemplasi diri yang mungkin juga banyak relate dengan lingkungan, tapi sekarang ini mulai merambah ke keluar dalam
culture segala macam ke daerah dan segala macam? Enggak, sebenarnya Mbak, waktu saya beberapa tahun lalu ya sebelum pandemi, saya sering diajak Kemenparekraf untuk muter motret festival budaya. Festival budaya. Iya, jadi kan mereka punya agenda tahunan di mana saya beberapa festival saya datang untuk motret. Nah itu juga saya senang banget di situ karena yang tadi saya bilang budaya itu juga salah satu area of interest saya untuk dijadikan untuk bahan kreativitas gitu. Nah waktu itu sih motret ya festival budayanya, tapi saya punya modal yang bisa dijadikan karya gitu ya? iya sesudahnya. Itu juga belum maksudnya pernah sih ada yang di Perpusnas itu pun ada tentang yang culture juga ada. Tapi waktu itu saya kolaborasi dengan teman penari dan dalang cilik yang untuk soal kreativitas itu. Mereka menari dan dalangnya tuh dikasih cat body painting yang fluorescent, yang glow in the dark. Nah itu kolaborasi di situ karena itu tadi saya bilang kreativitas itu tidak bisa dipisahkan dari budaya tempat kita bertumbuh. Jadi saya memvisualisasikannya dengan itu. Ada wayang yang dibuat dengan glow in the dark gitu. Ada penarinya juga, representasi dari kita manusia. Nah terus juga ada Itu kamu potret terus kamu jadikan dicampur dengan diramu dengan beragam keilmuan itu tadi ya. Iya, jadi gimana kreativitas itu tercipta dengan secara ini bending, ada breaking, ada blending seperti itu. Jadi semuanya serba pang tindih gitu kan. Nah itu secara sadar dan tidak sadar itu ngeblend ke kita, akhirnya keluarnya jadi sesuatu yang kelihatannya baru. Padahal ya itu semua udah serpihan-serpihan tapi pasti baru loh. Itu kan ibaratnya kayak bikin kayak kalau jahit itu mungkin kayak perca itu ya, jamu jahit itu kan. Jadi kita campur dan jadi sesuatu yang luar biasa bagus gitu kan karyanya. Ya, dan itu bisa begitu karena terproses dalam diri kita dulu. Jadi kalau terproses dalam diri si A, si B, si C kan pasti keluarnya akan beda-beda tuh. Kayak gitu. Nah, kalau yang di Sumba itu memang spesifik karena saya diajak oleh teman-teman Gerakan Matahari dari Timur yang kita memang secara berkala mengangkat budaya yang banyak dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur yang kita angkat tahun lalu 2022 akhir kita pameran bersama di Museum Nasional, waktu itu mengangkat Lombok. Nah, nanti kita mau mengangkat Sumba. Untuk Sumba. Terus berbicara tentang ini ya, melintas batas. Nah, kalau yang di baru ini aku mendapat kabar ini ya, mendapat penghargaan dari Prancis ya? Iya. Itu yang karya yang mana? Itu yang recalling Mbak, yang karya yang besar 9 kali 4,5 meter. Oh, yang dari ini tadi di rumah itu kan? Iya, di tembok tetangga itu. Tembok tetangga itu. Jangan kenyang-kenyang aduh tetangga, maafkan kita. Nah, itu kebetulan saya di support Bintang Sempurna Prince. Jadi memang sebenarnya mereka open untuk teman-teman berkolaborasi. Karena kolaborasi itu kan kita saling mengisi sebenarnya. Kita punya imajinasi, mereka punya teknologi gitu. Ya, gabungan dari ini dan ya. Makanya fotografi itu bisa berkembang saat ini karena teknologinya makin maju nih. Tidak hanya teknologi dari media rekamnya, tapi juga teknologi lightingnya, lampunya, teknologi dari cetaknya, ataupun teknologi-teknologi yang lainnya juga yang bisa saling kolaborasi. Nah, itu jadi kita bisa kolaborasi bisa makin gila aja jadinya. Jadi susah mengidentifikasi seorang V nih ya. Ini fotografer, apa tapi judulnya perupa aja, seniman aja. Nah, V, apa harapanmu kalau melihat, karena ini kan hal baru ya, sesuatu yang baru kan pasti butuh proses untuk
melakukan pengenalan kepada publik dan segala macam. Apalagi meskipun memang ketertarikan orang terhadap sesuatu yang baru juga luar biasa pasti ya. Nah, apa harapanmu dan juga ke depan melihat kondisi real generasi muda kita saat ini misalnya? Nah, apa yang V mau dari karya-karya V ini supaya mereka bisa setidaknya tertarik atau mungkin meneladani misalnya dari semua karya V? Sebenarnya yang paling utama jangan pernah berhenti untuk bereksplorasi ya. Berekspresi dan bereksplorasi karena kita nggak tahu nih nanti eksplorasi kita jadi jatuhnya kemana gitu ya. Kayak waktu awal kan saya nggak tahu akhirnya saya bisa bermain dengan ini gitu. Tapi itu semua adalah buah dari proses eksplorasi tadi gitu. Nah, saya rasa pun teman-teman generasi muda sekarang dengan kemajuan teknologi yang pesat banget ini kan pasti juga mereka pun bereksplorasi ya. Bereksplorasi. Ekspresi yang harus ditembus itu ya. Tapi jangan cuma bereksplorasi di toolsnya aja. Ya kita memang punya banyak tools sekarang yang sudah luar biasa keren ya, bahkan semua masing-masing dari kita megang smartphone yang udah bisa iya udah canggih lah gitu. Tapi jangan lupa bereksplorasi juga untuk di luar teknis, di luar tools kita. Jadi kalau yang fotografer jangan cuman di fotografinya aja, tapi keluar carilah konten-konten yang bisa memang kamu bisa sebarkan justru lewat fotografimu gitu. Jadi kalau ya yang videografer jangan cuman main kameranya aja, tapi banyakin baca buku juga yang lain. Jadi ya, itu tadi kan konten itu datang dari luar hal yang kita ya, dari kita selain dari pengalaman kita. Nah berarti banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari dari dunia fotografi misalnya. Nah, apa tantangan V ngelihatnya? Karena ini kan itu tadi hal baru, harapannya seperti itu, tapi ngerasa nggak misalnya ketika V mengeluarkan sebuah karya, apa tantangan paling utama? Misalnya penerimaan publik ignore, aduh nggak ngerti aku pergi gitu, atau apa? Atau justru dari proses produksinya, atau V mengalami hambatan misalnya? Kalau kayak gitu sih pasti ada sih Mbak. Ya kayak yang ini apa sih ribet banget ruwet. Tapi kan ya memang pertama ya kayak yang ini yang aku merasa ini perlu aku bikin gitu ya. Setidaknya ini juga buah dari proses aku belajar gitu. Jadi kadang kayak gitu ya udah gitu kan. Nah tapi tadi yang nyambung tadi yang soal masalah anak-anak muda gitu yang tadi mungkin mereka sudah bergerak, mungkin mereka sudah bereksplorasi, bereksperimen dengan macam-macam, dengan toolsnya, dengan kontennya, tapi mungkin mereka tidak punya kurang mendapatkan kesempatan untuk mengekspos apa yang sudah mereka bikin gitu. Ruang-ruang itu terbatas atau gimana? Iya, kalau sekarang dapat banyak sekali nih untuk mengeluarkan karyanya kan ya, banyak sekali pihak yang mau bekerja sama nih karena memang unik dan aneh mungkin ya. Nah itu juga mungkin ya sekarang pun pemanfaatan sosial media bisa dimanfaatkan untuk hal itu. Tapi mungkin untuk ruang-ruang publik juga harapannya bisa lebih membuka ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang muda ini yang memang mereka harus hadir dulu di situ, baru orang lebih banyak melihat gitu kan. Jadi memang kesempatan tuh kadang kalau datang terus gitu ya. Tapi kan yang belum dapat kesempatan juga perlu dikasih kesempatan juga nih gitu. Supaya dia juga bisa percaya diri juga nih kalau gue bikin sesuatu yang memang ada benefitnya juga gitu. Selama ini yang lebih banyak berkolaborasi dengan V, misalnya kalau tadi disebut Kementerian Pariwisata ya, Kemenpat. Inilah apa lagi? Institusi mana lagi yang ini V? Kementerian Perhubungan pernah lomba foto saya jadi juri, lalu yang belum lama Kementerian Keuangan minta saya untuk isi workshop di situ. Kalau yang lain ya banyak yang kayak swasta aja,
misalkan komunitas, biasa kan kalau di tiap kantor ada komunitas fotografi gitu. Betul. Komunitas fotografi kantor ini minta nih lagi mau bikin apa nih, mau bikin foto yang konsep misalnya. Nah, itu biasanya suka minta saya situ datang gitu. Ini kayaknya perlu masuk salah satu kurikulum mungkin ya. Aduh pada pusing, aduh salah nih gue panggil gue katanya gitu. Tapi memang menarik karena apa? Saya pernah baca di Kompas itu, ibu siapa yang menyebut bahwa ini nih sebuah karya dengan tingkat kerumitan yang luar biasa, tapi justru dari kerumitan itulah kita tertantang untuk menyelesaikan apa sih ending dari kerumitan ini dan sebagainya. Akhirnya kan kita bisa belajar banyak dari situ. Termasuk yang V bilang bahwa otak manusia ini bukan kebenaran, tapi harus dicari pembenarannya. Nah, itu menarik. Otak manusia itu bukan mencari kebenaran, tapi lebih mencari pembenaran. Itu pun bisa dihasilkan dalam sebuah karya ya, Bu ya. Itu bisa jadi karya ini ya. Iya, itu quotes itu aja bisa jadi karya gitu sebenarnya. Nah, itu bagian dari kerumitan yang mungkin orang bilang kerumitan saya, karya-karya saya itu, karena memang tadi Mbak Revinanya soal tantangan. Nah, itu coba saya terapkan sendiri ke saya. Tiap kali ada kesempatan untuk pameran, saya coba menantang diri juga. Bikin sesuatu yang belum pernah saya bikin sebelumnya gitu. Jadi kalau udah saya bikin yang A, saya udah bikin A, jadi mikir lagi bikin apa lagi nih, bikin apa lagi gitu. Jadi ya udah kerumitannya tambah-tambah terus. Atau mungkin justru di situ nilai intrinsiknya ya, bahwa semakin rumit dipahamin, semakin susah dipahamin, ya itulah seni mungkin. Terus apa nih V yang bisa diinin kalau untuk yang relate dengan kondisi real kita misalnya kan? Bisa nggak dunia fotografinya V yang mencoba menggabungkan berbagai macam knowledge ya, untuk lebih banyak memandang keluar misalnya kan, seperti apa tantangan dan harapan dan sebagainya itu. Sebenarnya yang paling basic dulu ya dari fotografi saya yang mau itu kemampuan mengkonsep ya, kemampuan mengkonsep itu sebenarnya kita semua bisa untuk mengkonsepkan sesuatu, karena itu bagian dari kreativitas dan itu bisa dilatih. Kreativitas ini bisa dilatih ya, nggak hanya otodidak. Mungkin orang yang tadinya tidak kreatif pun bisa. Dirangsang untuk karena itu skill dan semua yang skill base itu bisa dilatih gitu. Jadi dari situ dulu, kalau misalkan orang lain memahami itu, mereka semua juga bisa melatih skill apapun yang mereka mau gitu, termasuk mengkonsep ini gitu. Jadi ya kan kadang waktu itu juga saya suka digituin, maksudnya ya lu enak, lu kreatif, lu bisa bikin ini. Nah, yang kita yang cekak mikir gimana nih gitu. Itu bisa kalau dilatih juga gitu. Jadi kadang kayak main block gitu ya, gue nggak kreatif, gue nggak bisa bikin ini, gue nggak bisa, nggak gitu. Kalau di bloknya diambil, lu bisa bikin apapun sebenarnya gitu. Dari situ ya tinggal apa yang mau kita tuangkan dalam konsep aja, itu kan kembali ke masing-masing. Kalau saya mungkin suka neuroscience, ya saya akan bikin karya-karya berbasis itu. Tapi mungkin ada yang suka yang lain, mungkin yang sukanya budaya, bisa bikin tentang budaya tempatnya tinggal, atau yang sukanya politik, atau sukanya apa, kan bisa macam-macam kontennya. Nah, kalau tadi penerimaan dari dunia luar terhadap proyek ataupun karya-karya V ini kan sudah barang tentu tidak bermasalah ya. Tapi yang paling ini dari berbagai macam penerimaan luar itu mana V yang paling berkesan buat V? Maksud penerimaan? Ya kan ada dari Paris penghargaan dari Prancis, mungkin dari mana? Taiwan ya? Oh iya itu, ya Taiwan itu saya pameran. Waktu itu pameran sebenarnya kayak festival foto art di Taiwan. Ini foto art ya? Fotografi. Masih fotografi, art tapinya spesifik. Itu sebenarnya kayak kita menjual ya, menjual karya kita yang orang seperti bazar sih. Mereka datang
mana yang mereka suka bisa kita diskusi atau bisa jual beli juga di situ. Nah, di Taiwan itu ternyata khalayaknya sudah sangat apresiatif terhadap foto seni. Foto seni ya. Mereka datang dan di luar dugaan sih, kok banyak banget tiap hari datang banyak berbondong-bondong, dan mereka selain apresiatif mereka juga pengen memiliki gitu, kayak yang oh ini saya mau gini kayak gitu. Yang saya belum lihat banget gitu di sini ya. Gitu. Jadi di sana ya sudah seperti itu di sana di Taiwan. Kalau pameran lain yang di Swiss itu lebih ke lingkupnya, lebih ke lingkup art juga sih. Jadi ke galeri yang tidak seperti yang di Taiwan yang mereka free gitu. Itu ya, yang di situ ini ya. Iya. Ya kan sering kali memang kalau apalagi di negeri kita nih kan kalau bicara seni itu masih yang kesekian lah ya dibandingkan yang lain-lain. Padahal seni ini juga menjadi basically sebuah budaya, culture tadi yang disebutkan itu ya. Nah, apa ini V kalau melihat kondisinya real seperti ini? Kalau V ini kan seorang pendobrak ya, buktinya sudah jelas tadi kan, hal-hal yang tidak mungkin pun buat V dibikin mungkin gitu kan. Nah, kalau tadi melihat animo misalnya kan, di luar seperti ini di Taiwan, nah seperti di Indonesia ini masih seperti ini loh. Apa ini kira-kira punya kiat apa V untuk karya V yang mungkin tidak banyak dipahamin orang, tapi orang harus mengikuti ini gitu loh, karena ini ada proses dialektika, pikir dan sebagainya kan? Iya. Kalau kita biasa sama orang nggak kenal maka nggak sayang, Mbak. Jadi orang tuh harus dikenalin dulu. Kenalin dulu. Baru kenal dulu, baru setelah kenal bisa paham, setelah paham bisa menghargai itu. Gitu. Ada komunitasnya memang sendiri ya mengenai apa ini art science, neuroscience ini? Di sini nggak ada belum. Belum ada. Belum. Oh, V belum bikin untuk mengorganisir ini ya, paling nggak mengorganisir sama-sama kebingungan tentang sebuah karya begitu kan? Iya. Kadang nggak cuman ke yang kayak saya baru lihat di luar tuh ada kayak submission for art neuroscience gitu. Jadi mereka memang kayak adakan submit untuk karya untuk nanti dilombakan atau dipamerkan gitu. Nah terus biasa kalau kayak gitu nanti saya suka sebar teman-teman nih bisa foto lo bisa kok buat ini bisa gitu kayak mereka kayak gue mau ngirim apa bisa kok ini foto lo masuk kayak gitu. Jadi saya suka kasih encourage kayak gitu mereka. Jadi jubirnya saya ini ya. Karena mereka nggak tahu padahal sebenarnya mereka lakukan misalkan foto untuk kesehatan mental itu kan sebenarnya masuk ke situ gitu. Ya kayak gitu sih Mbak, kayak yang saya enggak tahu enggak ini yang lo bikin tuh sebenarnya bisa kategori itu gitu ya. Ya karena memang gitu. Mungkin belum ada guidance ataupun ada basic keilmuan tentang art neuroscience ini ya. Atau mungkin di luar negeri sudah ada kali ya di luar sana ya. Kalau di sana namanya neuroestetik. Oh, neuroestetik. Jadi membahas teori tentang keilmuan otak manusia tentang keindahan. Jadi keindahan. Padahal itu kan kalau di konteks Indonesia kita bisa banyak mengeksplor itu. Banyak itu. Kalau ngomong soal keindahan kan kurang indah apa negeri kita ini. Makanya. Jadi kenapa sih otak manusia itu sangat wiring kalau melihat landscape yang bagus? Nah itu dibahas di neuroscience. Gitu. Kayak kenapa kita cenderung lebih senang berada di outdoor dengan alam yang bagus dibanding harus misalkan di tembok 4x4 kayak gitu kan, itu pembahasan neuroscience di neuroestetik. Oh gitu. Itu ada alasan kenapa manusia misalnya lebih menyukai sesuatu alam dan sebagainya ya. Iya. Kayak gitu Mbak. Luar biasa nih pembicaraan dengan V ini. Jadi berimajinasi dan banyak hal yang kita bisa gali dari neuroscience ini. Karena memang ini kembali ke persoalan basically mindset kita dan sebagainya ya, V ya. Nah, apa V pesanmu untuk generasi muda Indonesia ini? Atau ya yang tadinya nggak suka fotografi, mungkin bisa jadi suka fotografi, paling nggak untuk memotret kehidupan real seperti apa. Iya. Jadi kalau kita tahu
bahwa alat yang kita punya dalam genggaman ataupun alat yang kamera itu DSLR ataupun mirrorless itu adalah tools yang sangat kuat untuk kita bisa menyampaikan pesan kita, entah itu apapun sih, pesan apapun. Jadi mereka bisa menggunakan itu dengan optimal gitu. Ya, dengan apa ya? Dengan bereksperimen, dengan bereksplorasi, karena ya cuman itu. Intinya di semangat itu ya, modal utamanya itu adalah semangat. Lu mau pakai tool yang seperti apapun sih ya kan, kalau nggak ada semangatnya untuk melakukan sesuatu atau menghasilkan hal yang luar biasa ya. Iya, karena fotografi dan art pun itu bisa ya kita manfaatkan untuk keperluan apapun, dan itu bisa sangat powerful kalau kita bisa dengan bisa dengan kuat memegang suatu konten yang memang kita pahami juga gitu. Nah, karena itu jangan lupa juga untuk nggak berhenti belajar ya, apapun itu ya, supaya jadi konten yang kuat untuk pesan-pesan kita. Ya. Tak pernah berhenti untuk belajar, itu yang paling akhir saya sampaikan, dan itu menjadi semangat untuk semuanya. V, sebelum akhir ini aku pingin ada gimmick nih, kasih kamu gimmick jawab cepat ya. Waduh. Ini masih relate dengan apa? Dengan duniamu ini. Da Vinci atau Einstein? Sulit tuh. Aku suka semua. Da Vinci. Da Vinci. Van Gogh atau Victor Hugo? Van Gogh. Last Supper or Mona Lisa? Mona Lisa. Wow, ini banget ini ya. Michelangelo or Galileo Galilei? Angelo. Digital atau kontemporer? Kontemporer. Kontemporer. Black and white atau colorful? Ini juga berat. Aduh, black and white. Oh, tegasin ya, black and white. Itulah sisi pandang seorang V. Baik, terima kasih V atas pencerahanmu ini kan. Akhirnya terjawab sudah kerumitan-kerumitan saya, apa itu tentang neuroscience dan sebagainya, setelah melihat pameran V di Postblog kemarin. Dan saya berharap juga Sobat WR di sini bisa ikut menikmati dan menjadi penyemangat tentang karya-karya seorang V. Dan itu yang pasti ada hal positif dan hal bermanfaat yang kita dapatkan dari karya seni fotografi yang bukan biasa ini dan merupakan hal baru di Indonesia. Saya yakin semua berangkat dari hal yang sederhana, dan sesederhana apapun tools kamu, tapi mimpimu tidak boleh sederhana. Itu dari saya, Wahyuni Revi, dan salam Dikdaya.